Perkenalkan, nama saya Melsilado, mahasiswa PGSD kelas H semester 5 Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum IPA. Dan di video ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran dan lebih rinci lagi pada alat ukur panjang, yaitu jangka sorong. Yuk sama-sama kita saksikan penjelasannya. Pengukuran. Karena video ini membahas tentang pengukuran, maka kita harus mengetahui apa itu pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran yang dimiliki oleh benda yang dinyatakan dalam suatu satuan dengan menggunakan alat ukur. Alat ukur. Alat ukur panjang yang pertama, mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Alat ukur massa. Alat ukur massa menggunakan neraca. Yang pertama, neraca Ohaus. Yang kedua, neraca Samalengan. Bentuknya seperti pada gambar di samping. Alat ukur waktu. Yang pertama, menggunakan jam matahari. Bentuknya seperti gambar di samping. Yang kedua, jam dinding. Yang ketiga, arloji. Dan yang keempat, stopwatch. Berikutnya, alat ukur kuat arus. Alat ukur kuat arus disebut dengan amperemeter. Alat ukur suhu atau temperatur disebut dengan termometer. Alat ukur intensitas cahaya disebut dengan candlemeter. Bentuknya seperti gambar di samping. Dan yang terakhir adalah jumlah zat. Jumlah zat diukur dari massa zat tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan jangka sorong. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa pengertian jangka sorong dan bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong adalah alat untuk mengukur panjang, diameter, luar maupun diameter dalam suatu benda. Selain itu, bisa juga untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruang seperti tabung. Jangka sorong lebih dipakai untuk mengukur benda yang ukurannya kecil dan tidak bisa diukur menggunakan penggaris. Tetapi bisa dibilang tingkat ketelitian jangka sorong lebih tinggi dari penggaris. Tingkat ketelitian maksudnya yaitu skala terkecil. Skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm. Sedangkan penggaris tingkat atau skala kecilnya yaitu 0,1 cm atau 1 mm. Berikutnya, bagian-bagian jangka sorong. Yang pertama, rahang dalam. Rahang dalam terdiri dari rahang geser dan rahang tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian dalam seperti diameter lubang atau celah, seperti pada gambar. Yang kedua, rahang luar. Terdiri dari dua rahang juga, yaitu geser dan tetap. Fungsinya untuk mengukur bagian luar seperti diameter, lebar, atau panjang benda. Yang ketiga, tangkai ukur kedalaman. Fungsinya untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda. Yang keempat, skala utama. Fungsinya untuk menyatakan hasil ukuran utama, biasanya dinyatakan dalam satuan cm atau inci. Umumnya panjang skala utama 15-17 cm. Yang kelima, skala nonius. Fungsinya untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran. Biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter atau inci. Yang keenam, baut pengunci. Fungsinya untuk menahan rahang pada tempatnya agar objek bisa ditahan atau tidak terlepas dan skala tidak bergeser pada saat mengukur. Cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, cek dahulu dan pastikan waktu kedua rahang tertutup. Skala menunjukkan angka 0. Tujuannya supaya tidak ada kesalahan pengukuran yang biasa disebut zero error. Yang kedua, kendurkan baut pengunci
dan tarik rahang geser ke kanan sampai benda yang ingin diukur bisa pas ditempatkan di antara dua rahang, tetap dan geser. Yang ketiga, letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai. Yang keempat, tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang mau diukur. Lalu putar baut pengunci sampai terdengar suara klik. Dan yang kelima, baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh. Membaca dan menghitung jangka sorong. Di sini ada skala utama dan skala nonius. Sudah ada benda, kemudian kita geser rahang bawah ke sebelah kiri dan kunci baut pengunci agar bendanya tidak bergerak. Kemudian kita perhatikan 0 di skala nonius itu 0 sejajar dengan garis berapa di skala utama, yaitu 5, dan disitu garis kedua jadi 52. Kemudian kita lihat di nonius sejajar di 6, jadi 52,66 mm. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.